Yogyakarta tempat di mana tradisi dan budaya saling bersatu menjadi saksi dari perjalanan waktu. Bersama-sama meresapi setiap momen, menjelajahi kekayaan budaya dan menikmati keindahan kota Yogyakarta yang tak lekang oleh waktu. Aksara Jawa sebagai bagian dari identitas budaya kota Yogyakarta membawa makna yang mendalam, seperti mengalirnya air yang memberikan kesegaran dan suara merdu yang mengiringi harmoni cerita-cerita yang ada di kota ini. Di sini kita akan bersama-sama bergembira dalam beraksara Jawa, merajut benang-benang kebahagiaan dalam beraksara Jawa, menjelajahi lekuk-lekuk kata, memancarkan semangat dan makna. Mari bersama merayakan keindahan goresan aksara warisan leluhur yang penuh ajaran moral kesantunan, menggali makna dalam setiap jejak aksara yang terukir, menumbuhkan kebanggaan beraksara Jawa agar terus lestari, berkembang, dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Masih bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya. Dan kali ini kita akan mengupas salah satu aktivitas kebudayaan di kota Yogyakarta, yaitu aksara Jawa. Gemar dan gembira beraksara Jawa. Dan sudah bersama kami, wah ini tokoh-tokoh tokoh-tokoh komunitas sastra khususnya mungkin yang tentang aksara Jawa ya, yang berkembang saat ini di kota Yogyakarta khususnya dan daerah istimewa Yogyakarta. Banyak sekali sekarang anak-anak muda yang juga belajar tentang aksara Jawa. Dan kali ini sudah bersama saya Mas Safaat dan Mas Arif. Wah, selamat datang ini di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Ini Mas Safaat, Mas Arif, apa kabar? Apa kabar Mas Safaat? Alhamdulillah baik. Apa kabar ini Mas Arif? Alhamdulillah baik. Ya, ini baru kali pertama ya datang ke sini ya. Betul. Sambutannya langsung banyak. Ya, ini kan kita sangat concern juga sekarang untuk aktivitas ataupun kegiatan terkait dengan program-program yang terkait dengan aksara Jawa. Dan ini kebetulan Mas Safaat dan Mas Arif ini kan konsen fokus juga gitu di bidang tersebut. Nah, mungkin kesehariannya apakah juga karena menggeluti hal tersebut kesehariannya gitu, atau latar belakang dari mungkin dulu pas pendidikan sekolah atau gimana ini Mas Safaat? Oke, terima kasih Mbak Yeti. Kalau di kami Gebet Jawa Semesta Mahardika ya, itu akronim dari Gembira Beraksara Jawa. Oke. Ya, sebenarnya komunitas ini kita dirikan sekitar tahun 2020 akhir ya. Berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan berkaitan dengan pembelajaran aksara Jawa sudah sejak tahun 2015. 2015. Ya, sudah 8 tahunan yang lalu ya, sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Jadi dulu kalau sebelumnya sih kegiatan saya banyak di kegiatan budaya dengan teman saya Mas Hangno di Lembaga Cahaya Nusantara. Banyak. Ini karena latar belakang dulu pendidikan sekolah atau memang hobi atau karena seneng gitu? Kalau pendidikan saya justru dari sospol. Waduh. Oh iya kan berkaitan, masih relate gitu ya. Jurusan HI. Oh iya, sekarang hubungan kemanungsan. Jadi kegiatan saya di Aksara Jawa sebenarnya berkaitan dengan hobi juga. Oke. Dulu banyak kita di lembaga yang lama kan banyak berkegiatan di budaya. Iya. Kemudian di tahun 2015 itu kan saya ketemu Mas Joko. Sebenarnya sudah lama ketemu Mas Joko. Cuman tahun itu kan Mas Joko itu merilis sebuah buku. Itu bukunya kalau nggak salah judulnya Gaul Beraksara Jawa gitu. Oh, Gaul Beraksara Jawa. Bangga Beraksara Jawa, ada 2 buku yang diterbitkan di tahun itu.
Nah setelah menerbitkan buku itu Mas Joko itu ngundang kita. Jadi Okay. kita sudah terbiasa ketemu ngobrol ngopi. Tapi Iya. malam itu Mas Joko itu ngajak kita. Aku punya metode Belajar aksara Jawa yang Coba berbeda. yuk dia ajarkan ke kita gitu. Jadi mungkin saya ini murid pertamanya Mas Joko dengan 3 teman pada TOT berarti ini nanti. itu jam 10 malam Mbak. Iya, iya. Jadi jam 10 malam Mas Joko itu di Jeruk Legi ya, di Jeruk Legi Gedong Kuning. Beliau, iya aku punya metode, coba kita pelajari, diajarkan ke kita gitu. Dan itu waktu itu jam 10 sampai jam 1 malam kita belajar. Nah dari situ Rasanya gimana itu belajar seperti itu? Ya. Jadi saya merasa ketika diajari di malam itu seperti merefresh ingatan saya, Mbak. Ya saya sebenarnya pernah belajar aksara Jawa. Iya, iya. Di sekolah dasar sampai dulu kan pernah belajar. Setelah itu saya sudah melupakan sama sekali. Lupa sama sekali Pak, nggak pernah bersentuhan. Tetapi pas saya diajari Mas Joko itu dengan metode yang metode yang diajarkan Mas Joko. Iya. Itu seperti mengingatkan saya kembali gitu. Teringat dan hari itu juga saya kemudian bisa menulis lagi gitu mengingat ini luar biasa gitu. Nah, cepat itu ya, mudah gitu ya Pak. Mudah. Nah sebenarnya dari situ jadi ketika saya mendapat pembelajaran dari Mas Joko kemudian ada muncul gagasan gitu ini metode ini harus sampai ke masyarakat. Ini bagaimana kita bikin gerakan pendidikan ke masyarakat dengan metode ini gitu. Jadi awalnya dari itu ya Mas Awad ya. Tapi sebelumnya sebenarnya saya juga sempat baca sih Mbak ya di sebuah media lokal di Jogja ya, kalau nggak salah KR atau apa, headline-nya itu besar banget. Aksara Jawa menjadi momok bagi orang tua. Nah itu loh itu makanya kok malah jadi momok gitu loh ya. Nah kok ketepatan nih, jadi beberapa minggu kemudian ketemu Mas Joko mengajarkan itu. Jadi waktu saya baca juga saya ulang-ulang. Saya mikir ini orang tua aja nggak bisa aksara Jawa, terus bagaimana anaknya dengan nasib aksara Jawa. Iya. Nggak tahu kemudian dipertemukan Mas Joko dengan pas dia mengeluarkan buku itu, ya jadilah kemudian kita bersama Mas Joko bikin gerakan itu. Nah, Tahun 2015 atau 2016 Mas Joko memprakarsai kegiatan namanya kalau nggak salah Gerbang Raja, Gerakan Bangga Beraksara Jawa, disupport oleh Kepala Desa Berbah Tegal Tirto. Iya. Kita deklarasi tentang Gerakan Bangga Aksara Jawa kerjasama Desa Tegal Tirto dengan Lembaga Cahaya Nusantara waktu itu. Iya. Nah dari itu gerakan itu dimulai. Jadi awal dari gerakan beraksara Jawa, gemar beraksara Jawa ya. Gerakan Bangga Beraksara Jawa. Oke. Jadi dari bangga dulu ya, bangga terhadap apa yang kita punya gitu. Betul. Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh Mas Syafaat. Ini beralih ke Mas Arief. Gimana nih pengalamannya sehingga bisa menekunin, atau ini juga hobi atau ada latar belakang pendidikan atau gimana nih awal mulanya kemudian Mas Arief bisa bergelut, bisa menggeluti tentang aksara Jawa ini? Kebetulan kalau dari pendidikan saya dari sekolah menengah sampai ke kuliah itu di teknik terus. Sampai sekarang bekerja juga di bidang pemrograman. Jadi secara pendidikan sebetulnya ini enggak sejalur gitu ya. justru yang enggak linear itu malah bisa menghasilkan sesuatu yang komplit. Enggak tahu kenapa saya itu memang dari sekolah itu suka dengan aksara Jawa. Jadi entah karena ketemu guru yang cocok atau gimana. Jadi dari zaman sekolah itu di pelajaran bahasa Jawa, kalau yang lain itu yang paling ditakuti aksara Jawa. Kalau saya itu yang paling saya tunggu adalah aksara Jawanya. Dari sekolah, bahkan ketika saya lulus SMK dulu itu kan kalau sebelum angkatan saya coret-coret baju ya. Terus di angkatan saya itu udah nggak boleh. Nah saya itu dulu bikin satu lembar kertas. Kertas itu saya tulis itu full pakai aksara Jawa. Ini kelulusannya tanggal berapa, terus kegiatannya apa, terus coret-coretnya di baliknya itu. Saya bagi-bagikan ke temen satu kelas. Yuk coret-coret di sini aja, tanda tangan buat kenang-kenangan gitu. Itu masih saya simpan di rumah.
kemudian kan lanjut kuliah ke Jogja nih. Nah, karena latar belakangnya di teknologi, kok aksara Jawa dulu itu baru ada 2 font aksara Jawa. Terus saya ingin mempelajari bagaimana toh aksara Jawa itu bisa dipakai di komputer. Sebenarnya sudah ada yang mempelopori, yang dari Mas Teguh Budi Sayogo, kemudian Jason Glavy juga sudah bikin fontnya, konverternya juga sudah ada. Cuma kan tahun 2009 itu aksara Jawa masuk ke Unicode. Nah, itu teknologi fontnya beda. Terus saya kembali belajar di situ. Kebetulan pas di Jogja inilah ketemu sama teman-teman yang sama-sama penghobi aksara Jawa. Jadi tapi sampai semakin semakin wah cocok ini. Semakin gigih. Akhirnya lama-kelamaan kita bentuk komunitas Sekojabung itu Seneng Gaul Jawa Budaya Linuhung. Nah, singkatannya itu. Kemudian karena saya latar belakangnya teknologi, ya saya berkontribusi dengan apa yang saya ketahui. Jadi karena keahlian saya programming, di bagian font itu kan ada yang namanya programming font. Jadi bagaimana si font ini bisa membentuk. Jadi misal membentuk pasangan, karena pasangan itu tidak terdaftar di Unicode, jadi ada suatu teknik khusus agar bisa berubah. Nah, itu kan dipelajari di teknik, meskipun tidak secara langsung, tapi logik-logik itu kan sudah dipelajari sejak SMK, logika-logika yang karena di SMK ada pelajaran tentang logika, di kuliah karena teknik juga ada pelajaran logika lagi. Jadi saya lebih komplit ini ya. Ya, jadi saya berkecimpung di aksara Jawa sesuai dengan bidang keahlian saya. Jadi nggak harus tuh yang di komunitas aksara Jawa harus lulusan aksara Jawa, lulusan sastra Jawa, lulusan bahasa Jawa, enggak. Jadi kalau di komunitas ya sesuai bidang masing-masing lah. Kalau di yang teknologi ya ikut berkontribusi, namanya kan sekarang zamannya kolaborasi ya. Iya, betul. Kalau nggak kolaborasi ya nggak berkembang. Aksara Jawa kalau cuma ditangani yang tahu bahasa Jawa dan sastra Jawa ya betul. Ya segitu aja. Memang harus punya banyak media untuk kemudian bisa aksara Jawa ini dikenal. Maksudnya dikenal itu lebih secara ngeremboko itu lebih ini lebih di luas gitu ya. Masyarakat itu lebih kemudian bersama-sama gitu. Nah, ini kan menarik sekali tadi apa yang disampaikan Mas Safaat dan Mas Arief kaitannya dengan bagaimana sih awal mulanya begitu sampai kemudian tertarik dan menggemari, akhirnya menjadi tokoh ini. Dibilang tokoh ini karena memang sebenarnya kan artinya nggak gampang, nggak mudah gitu untuk mempelajari aksara Jawa menurut orang tua saat ini kan gitu. Nah, ini tadi bahkan Mas Safaat menyampaikan kadang jadi kayak beban gitu ya kalau pelajaran bahasa Jawa, pelajaran aksara Jawa gitu, yang kemudian anak-anak jadi orang tuanya juga nggak bisa, kemudian kalau ada PR di rumah gitu untuk ngajarin. Nah, ini teman-teman komunitas yang tentu saja akan sangat membantu, dan apalagi sekarang banyak tadi Mas Arief juga mengembangkan dengan digitalisasi, kemudian juga dengan bagaimana mempermudah mungkin di handphone juga ya mungkin. Sekarang udah bisa. Ya itu sebenarnya kan cara bagaimana kemudian kita tuh mampu bisa mengembangkan dengan cara-cara yang sesuai dengan profesi kita gitu. Tapi justru itu mewarnai. Nah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Safaat dan Mas Arief, tapi mungkin kita tunggu yang lewat satu ini. Ya, menarik sekali tadi disampaikan oleh Mas Safaat dan Mas Arief bagaimana kemudian bisa menggerakkan untuk masyarakat gemar atau senang dengan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Nah, kemudian ada sebuah kendala ataupun yang menjadi tantangan begitu dalam kemudian menggerakkan aksara Jawa ini di masyarakat. Kalau Mas Safaat sendiri gimana? Kalau tantangan ya pasti ada. Di tengah pemahaman masyarakat tentang aksara Jawa bahwa belajar aksara Jawa itu kan dianggap sulit. Jadi kadang-kadang orang berpikir dulu, terus tidak hanya itu, orang kadang juga berpikir
manfaatnya apa sih Ya, belajar aksara Jawa? Itu adalah pertanyaan yang selalu diberikan kepada kami di setiap kami memberikan pelajaran. Dan mungkin juga ke teman-teman juga ya Mas. Apa sih manfaatnya? Gitu kan. Tapi ini Mbak, di Geber Jawa ini kan sebenarnya kan kami mengenalkan sebuah metode belajar yang mudah. Itu sebenarnya karya cipta dari Mas itu tadi Adipati Geng Kobra, Mas Joko. Dia kan membuat sebuah metode cepat dan praktis, efektif untuk belajar, dan kamilah yang kemudian mencoba untuk mengenalkan metode itu ke masyarakat. Itu hanya dengan beberapa kali pertemuan, insya Allah peserta mungkin sudah bisa paling tidak membaca secara dasar lah, membaca dan menulis aksara Jawa. Jadi Pak, dengan menggunakan metode-metode yang memang lebih mudah untuk kemudian masyarakat khususnya anak-anak itu ya untuk belajar aksara Jawa. Di Geber Jawa sendiri juga sebenarnya dalam proses pembelajarannya memang kami juga mengembangkan tadi Geber Jawa sendiri akronim dari gembira beraksara Jawa. Jadi memang dibikin seneng gitu ya, dibikin seneng-seneng gitu kalau belajar aksara Jawa. Ide ini juga muncul ketika sebelum di Geber Jawa. Jadi di kegiatan sebelumnya kan di salah satu pembelajaran teman kami Mbak Siti Guzaimah, Mbak Zaim itu kan memang kami kasih kesempatan untuk mengajar. Beliau yang sebelumnya adalah murid, kita kasih kesempatan untuk mengajar, dan pada waktu itu pesertanya itu memang rata-rata usia dewasa. Metode bergembiranya itu seperti apa sih Mas Safat? Mungkin ada jadi justru di situ ketika saya melihat pembelajaran yang disampaikan Mbak Zaim ya pada waktu itu kan pesertanya sepuh semua, tapi Mbak Zaim bisa mengajak berinteraksi, kemudian ngajak dengan gerakan-gerakan begitu ya. Ternyata pesertanya seneng gitu. Ya, terjadilah situasi yang jadi memang kalau belajarnya dibikin seneng dulu ya, supaya kemudian juga lebih bisa kena gitu ya. Dan itulah kemudian ide untuk bikin nama Geber Jawa tadi muncul. Oke. Ya, kalau misalnya Mas Arief sendiri tadi disampaikan Mas Safat bagaimana kemudian kita mengajarin atau belajar aksara Jawa itu dengan bergembira gitu, supaya kemudian suasananya itu ya senang aja gitu kalau misalnya kita belajar aksara Jawa. Nah, kalau Mas Arief sendiri itu sebenarnya yang diminati masyarakat sendiri gitu, yang diminati khususnya anak muda gitu, untuk metode atau cara-cara bagaimana kemudian bisa belajar aksara Jawa ini supaya mereka lebih menyukai gitu, lebih menyukai. Gimana itu Mas Arief? Ya, kalau dari saya sih karena ya kembali lagi karena latar belakang saya teknologi ya. Jadi yang disukai di anak-anak sekarang itu kan mereka itu merujuk apapun ke gadget mereka. Jadi nyari apapun ke gadget mereka. Jadi kalau di kegiatan digitalisasi aksara Jawa, yuk bagaimana kita menggunakan gadget kita untuk menulis aksara Jawa. Cuma kendalanya sekarang belum 100% gadget yang beredar di Indonesia itu bisa dengan mudah untuk menuliskan aksara Jawa. Makanya dari kemarin itu dari yayasan itu ada satu yayasan mengusulkan ke Kominfo, kemudian sudah bertemu dengan semua vendor gadget yang ada di Indonesia, menawarkan agar si aksara yang ada di Indonesia enggak cuma aksara Jawa. Jadi semua aksara yang sudah terstandarisasi SNI itu bisa menjadi TKDN, yaitu tingkat kandungan teknologi dalam negeri. Dalam negeri ya. Jadi kalau itu sudah lolos nanti semua perangkat yang mau dijual di Indonesia itu harus include. Jadi kalau sekarang kan masih agak susah, ada beberapa perangkat HP itu yang agak susah disetting untuk menulis aksara Jawa. Makanya kalau ada pelatihan aksara Jawa itu lumayan makan waktu lama karena harus setting dulu. Harapannya kan ke depan kalau udah jadi TKDN itu nggak usah setting-setting, pokoknya langsung ya beli langsung bisa dipakai gitu. Kan keren gitu loh sekarang itu kita WA nanti pakai aksara Jawa gitu, maksudnya gitu. Sekarang udah bisa, cuma ya masih ada beberapa perangkat yang belum bisa lah. Perlu disetting yang harus pakai setting dulu ya sekarang itu. Kalau bagi orang awam mungkin ya ribet agak ribet gitu ya. Tapi sebenarnya
nggak ribet-ribet banget. Iya. Cuman maksudnya ke depan itu bisa lebih mudah gitu, Iya, seperti ke depan kalau kita ya. nulis biasa gitu Tuh, kan. nggak Gitu. usah setting langsung. Iya. Tinggal Otomatis pindah iya. dari Latin ke aksara Jawa Aksara ke Jawa aksara gitu. Sunda gitu. Tinggal Nah ini kan pindah. Mas Arif nanti yang akan membuat itu. Ya sebenarnya keyboardnya udah jadi kemarin kan sama Mas Lantip juga. Udah kita demokan ke ya itu para vendor itu udah jadi demokan ke mereka. Mereka sebenarnya udah tertarik ya. Cuma kan belum ada aturan yang itu persentase TKDN-nya itu berapa dari pemerintah. Jadi kalau itu udah ada, udah diakui sebagai TKDN kan, perangkat vendor-vendor itu kan butuh TKDN. Agar bisa beredar kan harus memenuhi sekian persen. Ya, dari itu. Produk dalam negeri. Oke, nah ini kalau Mas Safat sendiri itu kan apa namanya tentu saja sebagai komunitas yang aktif gitu ya, yang bergerak dalam bidang aksara Jawa gini, tentu saja komunitas dari anggota-anggotanya ini dari banyak unsur gitu. Nah ini mayoritas itu kalau yang kemudian tergabung dalam komunitasnya Mas Safaat sendiri dari mana saja ini? Apakah ya lebur aja gitu, banyak dari manapun? Ya ini menariknya Mbak. Kalau di Geber Jawa dulu justru anggota-anggotanya tidak berasal dari orang yang berlatar belakang pendidikan sastra Jawa. Ya. Ada yang dari filsafat, ada yang dari banyak itu malah gender, ada yang ekonomi. Jadi nggak ada satupun yang dari Tapi pesannya sebenarnya adalah bahwa belajar aksara Jawa itu sebenarnya itu mudah gitu, bisa kan dipelajari oleh siapa saja. Orang anggota komunitasnya aja juga dari beraneka ragam gitu ya. Beraneka ragam. Ya kemarin jadi kalau di kami kan juga metode pembelajarannya adalah TOT. Jadi kita mencoba untuk mendidik peserta untuk menjadi pengajar juga, sekaligus mendorong nanti mereka juga membangun sebuah komunitas-komunitas baru, komunitas aksara Jawa tentunya. Nah sekarang anggotanya sudah berapa ini Mas Safat? Hari ini ya gini Mbak, kalau di Geber Jawa ini kan memang karena ada yang mahasiswa, jadi terbatas ya. Ada keluar masuk. Mungkin hari ini hanya tinggal berapa, nanti mungkin kalau ada yang belum masuk kita. Makanya dengan keterbatasan SDM di kita, pendidikan kita lebih kita fokuskan pada TOT tadi Mbak. Jadi apa yang kemudian sudah dapat pembelajaran materi itu bisa mengajarkan ke yang lain, meskipun dia sudah tidak masuk dalam anggota komunitas ya. Malah itu tujuan kita di situ. Jadi kita mengajar mereka supaya mereka nanti juga membentuk komunitas baru di tempatnya, mengajarkan aksara Jawa di lingkungannya gitu. Terserah mau bikin komunitas baru apa, monggo. Artinya justru yang kita dorong di situ. Jadi ya kita bebannya juga nggak lebih ringan gitu. Mas Arif, kalau sekarang ini sebenarnya kalau teman-teman yang kemudian menggemari tentang aksara Jawa, kalau misalnya kita lihat perkembangannya itu sebenarnya seperti apa ya? Kalau khususnya yang kemudian anak-anak muda gitu kan, karena kan sebenarnya kalau aksara Jawa itu dianggap agak ribet gitu ya, tapi sebenarnya kan itu juga menjadi dasar gitu, bagaimana kemudian itu kekayaan budaya kita yang kemudian harus kita lestarikan gitu. Jangan sampai kita belajar aksara Jawa malah di negeri orang gitu kan. Nah itu maksudnya. Gimana sejauh anak-anak muda mengapresiasi dan banyak belajar tentang aksara Jawa ini, Mas? Kalau di anak-anak muda itu sebenarnya mereka tertarik ya, banyak yang tertarik. Cuma karena resource yang diberikan atau sumber-sumber yang mereka pakai untuk belajar itu sampai terbatas. Jadi seakan-akan itu aksara Jawa itu susah banget. Jadi memang harus didekatkan dengan tadi ya, HP tadi ya. Kalau udah itu, kalau pengalaman beberapa teman komunitas yang juga ngajar di sekolah gitu ya, ketika pelajaran aksara Jawa manual ya kayak kelas biasa itu, ya ada yang ngantuk, ada yang tapi ketika dikenalkan, aksara Jawa udah bisa lo dipakai di HP, udah bisa lo untuk mengetik, dan itu lebih gampang. Pengetikan di komputer, di laptop atau di HP itu lebih mudah daripada menulis. Iya betul. Nah, apalagi kalau otomatis tadi loh, langsung pindah gitu, salin. Nah ini nggak otomatis, dia langsung tinggal ngetik gitu kan. Dari pengalaman teman,
ada yang ngajar itu, siswanya itu pas waktunya udah habis, itu nggak mau berhenti tuh. Iya, karena saking asiknya gitu, saking excited, saking asiknya. Wah, ini jam pelajaran udah habis loh, udah ditunggu gurunya selanjutnya. Ya memang cara-cara atau metode-metode itu memang harus didekatkan dengan kecenderungan anak sekarang ya. Ya kalau misalnya eranya sekarang digital, teknologi ya harus didekatkan dengan itu. Menarik sekali, tapi kita jeda sejenak. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian kita coba mendekatkan ya metode untuk cara-cara belajar aksara Jawa ini di tengah hiruk pikuknya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini di era digital ya. Tentu saja juga harus mendekatkan dengan alat-alat yang dekat dengan anak muda sekarang gitu, khususnya misalnya ya HP dan sebagainya gitu. Nah, ini menarik sekali, tapi kan ya memang untuk kemudian anak muda itu semakin menggemari ataupun kemudian juga ingin semakin belajar tentang aksara Jawa ini kan juga tidak mudah ya. Apalagi kalau kita misalnya belum didukung perangkat yang tadi mendekatkan kepada anak-anak muda saat ini. Nah, ini tantangan ini bagaimana kalau Mas Arief sendiri untuk menyikapi supaya ini tetap harus berjalan gitu, karena ini sebagai salah satu proses pelestarian gitu kan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya kita gitu. Kalau sementara ini kan dari teman-teman komunitas kita ajarin bagaimana cara settingnya. Jadi untuk biar perangkat-perangkat yang masih agak susah itu bisa tetap digunakan untuk menulis. Jadi dari teman-teman itu kalau nanti udah paham, nanti mengajari yang lain, mengajari yang lain, sambil menunggu perangkat-perangkat itu secara otomatis beli langsung jadi gitu ya. Gitu maksudnya. Iya. Nah, tapi sementara ini karena itu belum siap, jadi kita menyiapkan orang-orang yang mendekatkan aksaranya. Banyak nggak Mas itu yang kemudian teman-teman gitu yang tergabung dalam ya ini yang membantu untuk mensupport dari sistem ini supaya memudahkan masyarakat belajar aksara Jawa dengan teknologi ini? Sekarang udah lumayan lah. Udah banyak ya. Kalau dulu itu ya masih beberapa orang karena ada yang datang diajarin caranya itu sebenarnya alurnya seperti ini. Sebenarnya di aplikasinya udah ada alurnya, udah dijelasin 1 2 3. Yang penting paham. Kalau udah paham bahasa Inggris sebenarnya udah langsung bisa menyeting ya. Cuma karena kita ada di Indonesia yang di bagian apalagi di masyarakat umum kan kemampuan bahasa Inggris nggak begitu bagus ya. Jadi kita ajarin, apalagi di umum kadang mau nyeting itu takut salah pencet, HP-nya rusak, padahal nggak rusak. Akhirnya ya udah kita ngalahin teman-teman dari komunitas, kita ajarin, kemudian diminta untuk menyetingkan karena beberapa orang nggak berani pegang sendiri. Meskipun sudah diajarin tekan ini tekan itu, kadang ada yang benar-benar nggak berani. Akhirnya ya kita lah yang mengalah, kita settingkan sambil menunggu TKDN-nya jalan. Iya, jalan itu. Nah, untuk melatih mengetik juga di akhir-akhir ini saya sama Mas Lantep sedang bikin ini beberapa permainan yang untuk melatih untuk mempercepat mengetik aksara Jawa. Jadi kalau di huruf Latin itu ada type racer, ada apa untuk menghitung kecepatan, kemudian ada game kalau ditekan hurufnya sesuai dia jalan, kalau hurufnya nggak sesuai dia mundur gitu. Nah, jadi harus ini juga nanti mungkin dibuat semacam ada game-game yang kemudian sebenarnya orientasinya untuk belajar aksara Jawa itu. Menarik. Karena belum terbiasa mengetik, nyari ini aksara ho di sebelah mana ada cara kode. Iya, makanya harus dilatih dulu. Iya. Nah, kalau muncul ho harus pencet tombol ho nanti harus sesuai gitu. Kalau sesuai nanti skornya naik. Gitu. Iya. Oke, Mas Hafad, ini kan kita tahu bahwa memang tantangan ini ya untuk kemudian belajar aksara Jawa. Sebenarnya
kalau menurut Mas Safaat mungkin juga nanti bisa dibantu Mas Arif juga menjawab, artinya bahwa kalau kita ingin mengajarkan dengan cara yang menyenangkan tadi, bergembira ke anak-anak khususnya, itu sebenarnya ada nggak metode yang paling dianggap apa ya, paling tepat gitu untuk kemudian anak-anak itu akhirnya nanti bisa cepat dan mudah untuk belajar aksara Jawa? Kalau di kami kan juga ngajari PAUD juga. Iya. Kita pernah ngajar 30 anak. Oke, iya. Waktu di daerah Piungan ya. Okay. Kami mengenalkan metode dengan media gambar. Jadi kami membuat apa namanya sketch itu aksara yang putus-putus itu. Iya. Terus nanti mereka nyusun, terus diwarnai. Diarsir diwarna itu ya. Terus nanti kita kasih itu hurufnya apa gitu. Terus nanti coba kita aplikasikan ke papan tulis tadi yang di orangnya tadi bentuknya seperti apa toh gitu. Terus mereka untuk ini adalah bunyinya ini ho no gitu. Itu kalau kami ke peserta yang usianya PAUD atau pendidikan yang dasar ya 1, 2. Kalau untuk segmen remaja di setiap akhir pembelajaran juga kami kenalkan digitalnya juga. Oh gitu. Dan game ya mungkin menarik ya dengan permainan-permainan seperti itu ya biasanya kalau anak-anak remaja, anak-anak muda game, gitu. Ya, kita tunggu kalau ya jadi. Wah, menarik sekali ini apa yang menjadi diskusi kita. Mungkin Mas Safaat maupun Mas Arif, adakah mungkin bisa menyampaikan harapannya untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Jogja gitu dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan khususnya untuk aksara Jawa itu sendiri? Mungkin Mas Arif dulu. Ya. Kalau dari harapan kami sih, aksara Jawa itu bisa sejajar lah dengan huruf-huruf yang lain. Jadi kalau ada orang yang belajar huruf Mandarin, terus Hangulnya Korea ya, kita juga perlu belajar aksara Jawa. Karena untuk belajar aksara Jawa itu tidak perlu butuh alasan yang betul. Alasan kenapa toh saya harus belajar aksara Jawa. Alasan yang paling mudah adalah karena saya lahir di Jawa, karena saya di Jogja, karena saya di Indonesia. Itu sudah menjadi alasan yang kuat untuk belajar aksara Jawa. Jadi semoga ke depan aksara Jawa itu sudah bisa naik level setingkat dengan aksara-aksara yang lain. Dan bisa jadi habit gitu loh, kebiasaan gitu loh di masyarakat ya. Mas Safaat mungkin? Ya. Sama mungkin Mas Arif ya, untuk merubah orang merubah Latin menjadi aksara Jawa. Jadi wah ini Latin harus kita singkirkan terus kita ganti aksara Jawa, itu nggak mungkin. Enggak gitu ya, enggak gitu. Itu konsepnya. Konsepnya nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Tapi paling tidak kan benar, kita kan orang Jawa ya. Jadi oke lah. Anda menulis Latin, Anda bisa menggunakan jalan, tapi ketika Anda ditanya sebagai orang Jawa, Anda bisa nggak menulis aksara Jawa? Kalau bisa kan menjadi suatu kebanggaan. Ini adalah identitas saya sebagai orang Jawa. Ya nilai tambah lah gitu, nilai lebih apa ya? Artinya ya itulah yang kita miliki gitu kan. Jadi seperti itu, jadi lebih ke ya kita menanamkan bangga kita sebagai orang banggaan Jawa. Sebagai orang Jawa, orang Indonesia gitu. Kalau ditantang kamu bisa nulis aksara Jawa, minimal ya bisa lah. Terima kasih Mas Safaat, Mas Arif sudah berada di dalam perbincangan yang sangat menarik ini. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara aksara Jawa itu waduh ini tantangan buat kita bersama ya, karena memang masih agak dianggap terbatas begitu untuk masyarakat yang kemudian sangat artinya sangat menguasai gitu kan, apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi digital dan sebagainya, itu tentu saja memudahkan kita untuk belajar aksara Jawa. Menarik sekali, terima kasih sudah datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Yogyakarta. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi manfaat untuk masyarakat yang melihat tayangan dari podcast kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan demikian apa yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari keindahan Yogyakarta, kita telah bersama-sama mengelilingi waktu dan menempatkan aksara Jawa menjadi narator setiap cerita. Melalui setiap jejak goresan aksara, kita merajut kebahagiaan dan menggali makna rasa yang mendalam. Mari terus menjelajahi dan merayakan kebanggaan kekayaan warisan leluhur ini. Dalam goresan aksara terdapat semangat, makna,
dan ajaran moral mengiringi kita. Sama seperti kota Yogyakarta yang tak lekang oleh waktu. Semoga kebanggaan beraksara Jawa terus lestari, berkembang, dan dikenal oleh dunia.